Dan selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama rekan Rory Asyari yang berada di dalam gedung MK untuk memantau perkembangan terkini dari sana. Rory. TKN dan juga dari Komisioner KPU. Sekarang saya ingin sedikit mewawancarai kuasa hukum dari KPU, ada Ali Nurdin. Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Ali, tadi saya sempat mewawancarai Pak Iwayan Sudirta terkait dengan perubahan petitum dari pemohon, dari petitum hari ini dengan petitum yang sudah dikirimkan pada tanggal 24 Mei lalu ke MK. Pak Sudirta, Pak Wayan menyatakan itu adalah pelanggaran hukum begitu. Ya. Menurut Anda apakah ini pelanggaran hukum dengan mengubah petitum melebihi waktu yang diperbolehkan undang-undang, yakni 3 hari pasca penetapan maksimal tanggal 24 Mei kemarin? Ya. Kalau kami kan rujukannya kepada peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tahapan kegiatan dan jadwal yang sudah disusun. Di mana di situ sudah ditegaskan kapan melakukan pengajuan permohonan, kapan perbaikan permohonan, kapan jawaban. Nah, dalam tahapan tersebut untuk perkara Pilpres itu dikecualikan, tidak ada perbaikan. Kenapa? Karena sidang di MK itu kan merupakan speed trial. Dan pada waktu tadi dibacakan permohonan, Mahkamah menyatakan agar membacakan permohonan yang diajukan tanggal 24 Mei. Nah, kalau tanggal 24 Mei itu adalah permohonan yang berjumlah 37 halaman. Sementara permohonan yang dibacakan tadi jumlahnya 147 halaman. Sudah nambah 100 halaman lebih? Ada nambah 110 halaman. Nah, persoalannya Mahkamah selama ini sikapnya jelas kok. Boleh ada perbaikan sepanjang apa? Redaksional. Itu boleh dalam perkara pilkada terjadi. Kalau sifatnya redaksional. Nah, tadi redaksional nggak, Mas? Ketik atau apa. Yang ini kan tidak. Kalau kita dengarkan tadi, positanya berubah. Petitumnya pun berubah. Contohnya apa? Positanya dasar mengajukan gugatan yang menjadi nanti lingkup materi pemeriksaan atau pembuktian dalam permohonan yang pertama sama sekali tidak mencantumkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Kalau itu tidak diajukan, artinya apa? Pemohon mengakui dong. Berarti KPU benar dong dalam hal perolehan suara. Iya, apalagi kan perolehan suara tersebut kan dilakukan secara berjenjang dalam rapat yang dihadiri oleh termohon 02, saksi pasangan calon, Bawaslu, masyarakat juga bisa melihat. Nah, kalau proses itu tidak ada kesalahan, berarti penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU kan benar. Nah, kalau dia tiba-tiba sekarang menggugat persoalan itu, lantas mengklaim perolehan suara yang baru, apa dasarnya? Padahal dulu kan tidak. Oke. Nah, kalau misalnya akhirnya mereka akan menggugat dan apakah kemudian nanti KPU akan membuktikan bahwa gugatan mereka, bahwa perolehan suara yang mereka sampaikan tadi versi KPU itu tidak benar? Ya, tentunya begini. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, sikap kami adalah menolak perbaikan permohonan karena sudah jelas. Akan tetapi kami menghormati Mahkamah yang telah menetapkan agar KPU diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Jangan lupa, perbaikan permohonan kan tadi dibacakan, yang dilihat didengar oleh seluruh publik di Indonesia. Dan untuk itu kan KPU punya hak untuk membantah itu. Jangan sampai tuduhan itu kalau tidak ditanggapi seakan-akan tidak benar. Tentunya kami akan menggunakan hak kami untuk menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Mas Ali, di kasus-kasus sebelumnya, mungkin misalnya pilkada, adakah perubahan petitum seperti ini dan bagaimana nasibnya di putusan? Saya kebetulan menjadi kuasa hukum puluhan ya dalam perkara pilkada dari sisi KPU. Ada KPU Maluku Utara, KPU Sulawesi Barat, KPU Kalimantan Tengah, KPU beberapa daerah di Papua, di Aceh, dan lain-lain. Dalam perkara pilkada serentak 2015, 2017, 2018, sikap MK tetap tegas bahwa perbaikan itu hanya menyangkut redaksional. Sedangkan perbaikan yang menyangkut perubahan posita dan petitum itu ditolak. Kenapa? Karena sudah ada hukum acaranya. Penegakan terhadap hukum acara itu bagian dari penegakan hukum, bagian dari penegakan hukum demokrasi dan hak asasi manusia, bagian daripada penegakan supremasi hukum. Kalau Anda lihat di kasus-kasus yang Anda tangani dulu, perubahan petita itu ditolak, artinya Anda berkeyakinan, apakah Anda berkeyakinan Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan petitum yang lama, yakni hanya 7 poin, bukan 18 poin?
Karena itu maka kami tadi mengajukan permohonan kepada mahkamah agar memutuskan sekarang. Kami menghormati, itu hak mahkamah. Kenapa? Karena Pilpres ini kan menyangkut daerah se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Jangan lupa, prinsip peradilan itu kan peradilan yang cepat, berbiaya murah, ya kan, dan sederhana. Kalau mahkamah bisa memutuskan sekarang kan akan lebih mudah. Tapi kalau mahkamah memutuskannya nanti, itu kan kasihan para pihak yang sudah mengeluarkan biaya. Karena ini kan menyangkut daerah yang sangat luas. Oleh karena itu kami tadi mengharapkan mahkamah bisa memutuskan. Kalau bisa diputuskan dari awal kan jelas bahwa ternyata ini yang dipilih. Nah kalau ini yang dipilih kan sikap kami pun enak. Oh antisipasinya ini begitu. Apa yang akan terjadi Selasa depan, Mas? Harusnya Senin, tapi kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk Selasa. KPU akan menyampaikan apa untuk membantah tudingan dan juga permohonan dari pemohon? Ya pertama kami tentunya menghormati dulu putusan mahkamah yang memberikan kesempatan ya secara berimbang. Yang kedua kalau sikap kami tentunya kami akan menyampaikan jawaban bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkait dengan isi jawaban tentunya kami harus koordinasi dulu dengan teman-teman dari daerah dan dari KPU RI arah kebijakannya seperti apa. Karena data-data terkait pelaksanaan di daerah kan ada pada teman-teman di KPU daerah. Kalau untuk substansinya sebetulnya sederhana kok, karena semua tahapan pemilu itu kan sudah terdokumentasi. Baik dalam rapat pleno tingkat kecamatan, kabupaten, semuanya ada formulirnya kok. Baik DB1, DB2, DA1, DAA, dan lain-lain. Artinya KPU akan tetap berkeyakinan bahwa pemilu kemarin telah diselenggarakan dengan baik? Oh iya tentunya, karena sampai saat ini kan pemilu terbaik kalau menurut kami. Kenapa? Tingkat partisipasi pemilih tinggi dan tidak ada kan terhadap, ada misalnya kita dengar masyarakat yang menjadi tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas kan nggak ada. Walaupun banyak petugas KPPU yang meninggal, Mas, ratusan orang. Kalau itu saya belum berkomentar dulu ya, saya harus mendapatkan informasi dulu apa yang terjadi begitu. Ada positif, ada negatifnya. Terima kasih Mas Ali atas waktunya. Selamat sore Mas. Dan tadi kami pun juga sempat mewawancara Yusril Iza Mahendra, pemirsa, dan Yusril tadi di bagian akhir persidangan menyampaikan keberatannya ataupun menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan terkait dengan perubahan petitum dari pemohon, dan Yusril menegaskan bahwa perlu ada kejelasan permohonan dan petitum yang mana yang dipakai. Dikarenakan jika ada dua petitum yang berbeda, ini akan membingungkan banyak pihak, tidak hanya termohon, tapi juga pihak terkait, tapi juga hakim. Sehingga Yusril meminta mau pakai petitum yang mana. Fitri.